lo ada hubungan apa sama si Ijul, tapi kondisi Ijul itu berada di dalam tenda. Jadi ngomongnya tuh bisik-bisik tuh bang, lo ada hubungan apa sama si Ijul? Baru deket aja sih bang. Sekali lagi, lo ada itikat apa ke Gunung Gede ini? Biar satu tenda bang sama si Ijul. Nah, karena kan nggak mungkin bang gini, soalnya gini, 2 tenda yang pas lah, yang satu cewek sama cowok, yang 4 ini satu tenda. Tapi kok dia kenapa nih ada beranggapan bahwa tidur bareng Ijul dan beranggapan bahwa satu sleeping bag sama si Ijul. Di sini mulai bertanya, mungkin gue nganalisanya bahwa ada itikat mesum lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya sudah kehadiran seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis di Gunung Gede Pangrango pada tahun 2015 lalu. Sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistisnya, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang nggak mau ketinggalan cerita-cerita horor, jangan lupa untuk subscribe juga channel YouTube Sumar Adiwijaya. Link ada di bawah. Baiklah, sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistisnya, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Bang Umang. Ya Bang Ale. Assalamualaikum, selamat datang di studio Jejak Backpacker. Seperti inilah studio kita bang, kadang di atas, kadang di bawah. Oke bang, kita bakal mengulik cerita tentang pendakian waktu tahun 2015 lalu di Gunung Gede bang. Betul. Ya. Waktu itu ceritanya seperti apa sih bang? Oke. Nah jadi pas tahun 2015 itu gue melakukan pendakian nih bang ke Gunung Gede Pangrango gitu kan, melalui jalur Via Putri nih. Akan tetapi pada saat itu nggak bermalam nih bang, nggak bermalam di Surya Kencana. Ya bisa dikatakan mungkin kalau bahasa wahnya itu trail run lah gitu. Oh iya. Atau mungkin tektok gitu loh bang. Nah jadi kita berangkat dari Jakarta itu menggunakan sepeda motor bang ya, soalnya kan dekat gitu. Dan gue berangkat sama 3 rekan gue, yang namanya Mee sama Bengking. Namanya lucu-lucu semua bang gitu. Nah singkat cerita, gue berangkat dari Jakarta dan sampailah di Gunung Putri. Jadi pada saat itu gue melakukan pendakian melalui jalur Putri tuh bang. Sampai di base camp, gue seperti biasa lah aklimasi tubuh ya, menyesuaikan suhu tubuh saat itu juga. Dan kita beristirahat sejenak, kemudian jam 6 itu kita mulai pergerakan ke arah atas tuh. Jadi pas saat itu di hari Sabtu bang, gue inget banget. Soalnya kenapa? Gunung Gede di hari Sabtu pasti padat. Makanya gue coba untuk apa ya, agak lebih pagi nih pendakian saat itu. Nah, kita mulai di perjalanan. Sebenarnya perjalanan ini ketika naik bang ya, itu tidak mengalami hal-hal aneh lah. Tapi kejadian ini ketika saat turun gitu. Kita sambung lagi ke cerita. Kita mengurusi maksi, kemudian ke pos 1, aman-aman aja. Dan itu belum terlalu padat gitu kan. Sehingga kita leluasa tuh untuk pergerakan naik tuh sambil lari-lari dikit gitu kan. Sampai pos 2, pos 3, pos 4 Simpang Maleber, sampai akhirnya di Surya Kencana. Nah, di Surya Kencana ini situ kan ada sebelah kanan ada warung bang ya. Itu seperti biasa lah gue sedikit membeli gorengan. Karena pada saat naik itu gue cuma membawa botol air mineral tuh, kan kiri, pisang, sama roti. Jadi gue coba mengganjal perut lah, setidaknya seperti itu, dan membantu mungkin perekonomian dia juga kan. Nah, terus saat itu juga setelah kita di warung, kita bertiga itu barulah kita pergerakan ke arah puncak. Aman-aman aja, tidak ada terjadi masalah apa-apa. Dari puncak itu sekitar jam 12, kita bergeser lagi, berarti menuju ke base camp Putri kan. Soalnya saat itu gue nggak ngelintas gitu bang. Dan keadaan motor juga kan di base camp Putri, nggak mungkin gue turun Cibodas terus, motor gue sini kan ya kan, nggak. Nah, jadi gue lanjut lagi ke ceritanya. Dari puncak Gede itu tadi yang gue singgung jam 12 siang, melewati berarti Simpang Maleber dulu. Nah, kejadian saat ini ketika gue turun itu di jam 1
di Simpang Maleber ya maksudnya. Sampai di Simpang Maleber itu gue sekitar jam setengah 2 atau jam 1 lah. Nah biasanya jam-jam segitu tuh bang mulai padat tuh bang ya, dari pos 3 ke pos 4 ataupun dari pos 4 menuju Surya Kencana tuh. Jadi pergerakan gue tuh ke bawah nggak alari tuh. Dan gue bilang ke pendaki-pendaki lainnya, yang mau naik ambil sebelah kiri, yang mau turun ambil sebelah kiri. Maksudnya biar apa? Biar nggak bentrok nih, biar nggak saling tunggu-tungguan gitu kan. Melewati Simpang Maleber, kita bergerak lagi berarti menuju ke pos 3 saat itu. Nah, dari pos 3 menuju ke pos 4 kan kalau untuk naiknya ya, itu kan sangat panjang bang. Dan treknya itu bisa dikatakan curam lah gitu. Di situ mulai agak renggang tuh pendaki. Mungkin saat itu pendaki banyak ngebreak di pos 3 gitu kan. Nah, jadi gue tetap bertiga, Mee depan, gue tengah, Bengking belakang gitu. Gue jalan sampai akhirnya gue inget banget di belokan sebelah kiri sebelum pos 3, sekitar setengah jam sebelum pos 3. Itu ada 2 pendaki cewek. Gue nama samaran aja karena mungkin untuk privasi dia gitu bang ya. Mita dan juga si Ani. Nah, gue bilang ke si siapa, Mita dan sama Ani nih, soalnya kondisi dia lagi di pinggir jalur pas belokan, gue peragain aja ya, di pinggir jalur lagi duduk, si Aninya, si Mitanya itu sambil apa ya, bisa dikatakan kecapean lah bang. Saat itu gue beranggapan kecapean dan dia nunggu temannya di belakang. Nah si Mee sama Bengking ini mungkin penasaran gitu kan, Mbak temannya kenapa? Iya mas, teman saya kecapean, dibilang seperti itu. Nah, kan tetapi si Bengking nih analisa si Ani ini, si Mita ini layaknya seperti yang nggak normal gitu Pak. Nggak normalnya itu dalam artian apa? Dilihat dari mata. Matanya kenapa sih? Matanya itu bisa dikatakan hitamnya ini udah ke atas, tapi nggak putih semua bang. Hitamnya udah ke atas, diajak ngobrol sama si Mee dan juga Bengking udah ngalor ngidul. Nah, 2 kemungkinan, dia hipotermia atau kesurupan. Mungkin kecapean juga bisa bang. Tapi saat itu kalau hipotermia ditanya nggak bisa jawab gitu. Soalnya kan dia hilang kesadaran kan. Mbak asalnya dari mana? Masih jawab. Rombongannya berapa? Masih jawab. Sampai kira si Bengking tuh nanya lagi bahwa temennya mana mbak? Temen saya udah di atas mas, 3. Nah saya nungguin teman saya di belakang, 1. Jadi dia tuh berenam, 2 perempuan, Ani sama Mita, dan 4 rekan cowoknya nih. Nah, saat itu pendaki udah rame bang ya, udah rame ngelewatin si Ani sama si Mita ini, udah mulai pergerakan ke atas dan sampai akhirnya di jam setengah 3, gue inget banget di jam setengah 3, pendaki di bawah itu yang mau naik itu udah sepi, benar-benar sepi. Dan saat itu kabut udah mulai turun, tahu sendiri kan dari pos 3 ke pos 4 tuh vegetasinya bisa dikatakan udah lebat gitu kan. Itu bisa dikatakan ketika si Ani ini bilang temennya itu ada di bawah 1 lagi, akan tetapi kan temennya yang 1 lagi nih ciri-cirinya kayak gimana? Maksudnya si Mee sama si Bengking ini nyusulin ke bawah atau mungkin ngasih tahu informasi bahwa temannya itu lagi sakit loh. Dan saat itu ketika si Mee ini turun ke bawah untuk nyamperin temennya itu yang cowok, dikasih tahu bang ciri-cirinya. Memakai ransel ini, memakai celana ini, memakai ikat pinggang ini, tas lempang bang, tas lempang, memakai topi ini. Yaudah saat itu Mee gue bilang, lo turun ke bawah, lo cari tuh ciri-ciri pendaki yang disebutin sama si Mbak Ani ini. Gitu. Turun tuh bang. Akan tetapi pas saat itu gue masih berdua nih sama si Bengking, nemenin si Ani sama Mita itu. Nah, ketika saat itu gue mengambil keputusan bahwa mendingan Mbak turun lagi aja ke pos 3. Gue bilang kenapa? Karena dari pos pertengahan dari pos 3 ke 4 menuju Surya Kencana itu bisa dikatakan bener-bener curam banget dan durasinya sangat lama kan bang. Nah ya udahlah saat itu gue coba untuk naik bang. Kenapa gue naik? Gue pengen susulin nih temennya yang 3 orang ini yang disebutin nama Mbak Ani kan, 3 orang di depan. Nah gue samarin lagi namanya Ijul, gue panggil Ijul. Nah temennya kayak gimana mbak? Ciri-cirinya dia memakai ikat bang, ikat yang udah familiar ikat-ikat khas etnik gitu bang. Dia pakai topi yang kayak orang-orang nakal gitu bang.
Rimba. Bukan. Yang dari bukan dari kan dari wall tuh kayak kupluk gitu tuh. Oh, kayak model topi Jepang gitu ya? Nah, betul. Dan dia memakai kerincingan. Dia bilang gitu. Kerincingan di tas lempangnya dia. Ya udahlah, saat itu gue naik ke atas, gue pesan sama Bang King, gue bilang, lo sambil turun ke bawah nih, dikit-dikit, dia bilang. Soalnya kenapa? Kita bagi tugas kan Bang, si Mee nyari rekannya yang katanya satu lagi ada di bawah, si Bang King ini sambil turun dikit-dikit ke bawah, nemenin si Mita dan juga si Ani, sedangkan gue ke atas lagi untuk nyari 3 rekannya ini, yang salah satunya adalah Ijul. Nah, saat itu kan berarti gue mulai pergerakan ke atas itu banyak banget pendaki Bang ya, banyak pendaki. Gue sesekali ketemu pendaki, gue liatin ciri-cirinya. Gue sambil bilang, Bang Ijul ya? Bukan Mas, bukan. Bang Ijul ya? Bukan. Sampai akhirnya gue ngelewatin Simpang Maleber, belum dapet juga tuh Bang, yang namanya Ijul gitu. Setelah saat itu gue coba tanya ke bapak warung gitu kan, Pak, ya siapa tahu aja dia tahu gitu kan, Pak ada yang mungkin beli dengan memakai gini, ciri khas, bukan ciri khas ya, tapi ciri-ciri yang dimaksud sama Mbak Ani ini ternyata enggak juga. Akhirnya gue coba mutusin untuk dari Simpang Maleber menuju ke Surya Kencana. Nah, sampailah di Surya Kencana yang tadi gue beli gorengan tuh Bang. Surya Kencana Timur ya berarti ya? Iya. Timur kan? Nah, di situ udah mulai banyak pendaki yang bikin tenda tuh Bang. Gue coba observasi mana nih yang disebutin ciri-ciri dari Mbak Ani itu. Nah, itu saking banyaknya tenda, jadi gue satu persatu tuh gue satronin tuh. Mas, temennya ada kayak nama Ijul? Gak ada. Temennya ada Mita sama Ani? Gak ada. Gue satronin sampai akhirnya dibelusukan pohon-pohon sebelah kanan. Jadi bukan ke arah Surken Barat ya, enggak. Di sebelah situ dia memakai ikat kepala, pakai kerincingan, akan tetapi nggak pakai kupluk. Gue samperin saat itu, Bang Ijul ya? Gitu. Iya Mas. Berarti temennya Mbak Ani sama Mbak Mita? Iya Mas. Nah, Mas sekarang di sini udah, maksudnya gini, Mas temannya mana lagi? Gitu. Gak ada Mas, cuma Mbak Ani sama Mbak Mita aja di belakang. Gitu. Nah, ini mulai keganjilan saat itu. Karena si Mbak Ani dan juga Mbak Mita ini mengatakan bahwa atau berargumen temannya satu lagi ada di bawah. Akan tetapi pas gue sampai di tempat lokasi campnya si Ijul itu, dia udah berempat Bang. Lantas yang di bawah itu siapa? Kan gitu. Ketika saat itu gue bilang, Mas, temennya Mbak Ani yang Mbak Mita itu lagi ngedrop di bawah. Di pos berapa? Dia bilang. Di pos antara pos 3 dan juga 4, di pertengahan tuh gitu. Alangkah baiknya Mas mendingan turun aja, susulin, atau enggak mendingan tarik mundur aja semua, dia bilang. Tapi Mas, teman saya si Sanun itu dia bilang hipo di dalam tenda. Langsung gue buka tanpa permisi, bodo amat, gue buka. Mas Sanun mana yang namanya? Saya Mas. Nah, di sini mungkin ya, yang tadi gue jelaskan bahwa orang hipo udah nggak bisa untuk ajak komunikasi Bang. Iya. Temennya mana lagi Mas? Ada Bang, 2 di belakang. Berarti dia bukan hipo Bang, dia malas. Gitu kan, dia malas nih. Mas, mohon maaf, gue bilang, temen Mas Mbak Ani yang mau minta, gue lihat di jalur antara pos 3 dan juga pos 4, kondisinya lagi ngedrop. Lebih baik, gue bilang, Mas, susulin aja atau enggak. Kalau susulin kan berarti dia masih pergerakan dan mungkin sampai di Surya Kencana itu udah malam, mungkin tengah malam. Nah, di situ udah bagi tugas tuh Bang. Si Ijul sama satu temannya itu turun ke bawah, yang si Sanun sama temennya ini bongkar tenda. Nah, saat itu gue sama Ijul dan satu rekannya itu turun ke bawah, dan sebelum gue turun ke bawah itu gue nitipin peluit ke si Sanun, bahwasanya nanti misalkan ke malam lo tiup aja peluitnya, gue juga bawa peluit. Jadi untuk tanda aja nih, lo tiup peluit, gue tiup peluit nanti pas di pertengahan jalur, entah itu gue bermalam ataupun enggak. Kita sambung lagi pas perjalanan turun. Nah, lancar-lancar aja tuh Bang dari Surya Kencana menuju ke Simpang Maleber. Aman-aman aja saat itu, sampai akhirnya kita di titik lokasi Mbak Ani dan juga Mbak Mita. Di situ nggak ada Bang, Mbak Mita, Mbak Ani dan juga teman gue si Bang King itu udah nggak ada. Berarti rekan gue dan juga Mbak Mita sama Mbak Ani ini udah turun dikit-dikit. Nah, tadi nih Mas ya, Mbak Ani sama Mbak Mita nih temannya Mas nih di sini nih duduk, dia bilang. Keadaannya membelakangin jalur, yang satu lagi ke arah jalur. Tapi mana Bang teman gue? Mungkin pas saat itu gue bilang
temen lo udah gue ajak turun ke bawah dengan rekan gue gitu, ditemenin sama teman gue. Diajak turun ke bawah dan sekitar 20 menit dari titik lokasi Mbak Mita sama Mbak Ani itu dia lagi jalan dikit-dikit tuh Bang. Sampai akhirnya kita memasuki sekitar 5 tuh. Udah mulai sore dan saat itu keadaannya mendung, jadi seakan-akan udah mulai gelap tuh Bang. Nah, karena si Ijul ini bawa tenda kan, soalnya tenda si Ijul ini belum sempat dibongkar di Surya Kencana. Gue bilang gue nggak mau kasih lokasinya ya. Saat itu gue bermalam lagi Bang. Gue mutusin untuk bermalam lagi. Jadi lokasinya pokoknya itu di antara pos 3 dan juga pos 4 itu ada tanah datar sekitar untuk 2 tenda. Nanti untuk detailnya gue nggak mau ngasih Bang, soalnya rumor itu beredar di kalangan atau penduduk. Tapi nanti gue jelasin ada apa sih di pos itu gitu. Nanti gue jelasin di akhir cerita. Nah, saat itu langsunglah gue dan si Bengking ini bikin tendanya si Ijul dan Mbak Ani sama Mbak Mita ini dimasukin ke dalam tenda. Sedangkan Bengking ini mana? Mee ini mana? Mee kan katanya nyusulin ke pos 3. Soalnya nyusulin yang kata Mbak Ani itu ya, bahwa ada rekannya yang 1 orang masih di pos 3. Nah, gak lama kemudian, selang sekitar 30 menit ketika tenda itu berdiri, si Mee naik lagi ke atas dan dia nggak nemuin pendaki yang dikasih tahu ciri-cirinya itu. Sini mulai sempat keganjilan nih Bang, menurut gua gitu kan, bahwa kan ya temennya berempat ini udah Surya Kencana semua loh gitu. Dan di belakang lo itu udah nggak ada orang, bukan nggak ada orang, tapi nggak ada temennya. Saat itu juga langsung bikin tenda, kita sambung lagi ke cerita, bikin tenda. Dan untungnya saat itu si Bengking bawa flashlight, nggak terlalu lebar, sekitar 2x2. Jadi depan tenda itu bisa dibayangin ya, depan tenda, di depannya itu bikin flashlight dibentangin. Ceweknya itu masuk ke dalam tenda dan kita berlima, berarti gue, Bengking, Mee, sama Ijul dan 1 temannya ini di flashlight. Sambil nunggu siapa? Sambil nunggu si Sanun ini turun. Kan? Waktu dia menunjukkan sekitar jam 6 Bang. Berarti udah maghrib lah ya. Udah maghrib karena saat itu gue pakai celana pendek. Jadi gue minjem mukena dari perempuan ini untuk sholat kan Bang. Gue bertiga udah sholat dan 6:30 itu terdengar dari atas suara fluid itu Bang. Terdengar suara fluid. Nah itu gue bilang, terus Anun tuh temennya. Langsung lah si Bengking ini nyamperin keluar ke arah tempat camp itu menuju jalur tuh. Bang Sanun ya? Iya Mas, ini Mas, rombongannya Mas nih, Mas Ijul, Mbak Mita, sama Mbak Ani. Langsung lah dia gabung. Situ mulai sempet cekcok. Cekcoknya siapa sih? Mbak Ani dengan Ijul, Sanun, dan 2 rekannya. Jadi si Mbak Mita ini udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan untungnya saat itu juga si Mee bawa emergency blanket. Yang mungkin saat itu hipotermia kan Bang. Yeah. Gejala ringan lah. Jadi Mbak pakai ini nih, pakai ini. Nah, sampai akhirnya tenda itu kebangun lagi yang dibawa Mas Sanun tuh. Jadi tenda yang dibawa Sanun kita bangun lagi. Tenda flashlight 2x2 baru tenda lagi. Yang si Sanun sama 1 temannya itu masuk ke dalam tenda dan gue di flashlight itu masih berlima. Entah kenapa ketika jam menunjukkan 7:30 nih, 7:30 gue inget banget, 7:30 tiba-tiba si Mita ini jerit tapi diiringi dengan suara kayak rintihan dan bergema di dalam tenda. Saat itu kan gue bingungnya dalam artian ini ngigo atau memang kesurupan. Saat itu gue langsung masuk ke dalam sama si Bengking karena background dari Bengking ini bisa dikatakan orang bisa lah. Sedikit bisa, bukan orang bisa, tapi sedikit bisa untuk tahu nih, ini Mbak Mita ini kejadiannya apa sih? Coba dibaca-bacain sama Bengking dan kita juga baca-bacain karena kan kita nggak boleh takut Bang ya sama hal-hal seperti itu. Kita punya agama, kita punya kepercayaan. Apa surat yang kita bisa, kita baca. Jadi ada tuh Bang, yang temen gue si Mee kayak ngebaca tuh belibet tuh. Gue bilang, lu jangan lawak. Enggak Bang, gue gemeteran nih, bilang gemeteran. Ya tapi lu mendingan dalam hati aja, nggak usah ucapin gitu kan. Yang jadi lucu Bang, di keadaan mencekam, tapi karena Mee ini ngucapinnya, udah lo baca aja yang bisa dalam hati, gue bilang. Iya Bang, iya. Lo dalam luar tenda aja bikinin
energen kek, atau entah itu teh atau untuk apapun untuk ngehangatin badan gitu. Akhirnya si Mei ke flashit lagi. Jadi dalam tenda itu gue, Mita, Ani, sama Bengking dan juga sama si Ijul nih. Dalam tenda si Bengking udah mulai baca-baca entah itu apapun itu ya bang ya, dan coba berinteraksi tuh bang si Bengking. Bahwasanya ini anaknya dalam artian Mbak Mita itu ada itikat buruk. Itikat buruknya itu apa? Ya pokoknya dia bilang itikat buruk dan mau berbuat macam-macam di tempat camp itu atau di tenda itu. Dan ternyata saat itu ketika si Mbak Mita udah sadar, tanya lah sama si Bengking, Mbak ada niat buruk ya? Enggak mas, jujur aja mbak, ini untuk kepentingan bersama, untuk keselamatan bersama gitu. Iya sih mas, saya pas baru mulai pendakian itu saya ada pikiran buruk bahwa ketika bermalam nanti gue satu tenda sama cowok dan nanti gue satu sleeping bag. Mungkin saat itu gue langsung nangkep nih, oh ternyata ini mungkin sebabnya bang ya, mungkin. Ketika saat itu juga tiba-tiba itu ada bayangan yang masuk ke dalam tenda dan itu nyatanya karena kenapa? Jadi pintu depan tenda itu kan sampirin ke belakang tuh bang. Dia gerak dan gue inget banget gue ngelihat, nggak gue doang ngeliat tapi Bengking juga ngeliat sekelebetan masuk ke dalam tubuhnya si Mita. Dan si Mita ini langsung ngejerit histeris dan suara itu berganti menjadi ngebas. Logik gak sih cewek suaranya ngebas? Kan enggak. Nah saat itu juga si Bengking ini coba untuk menetralisir lagi, akan tetapi si sosok ini nggak mau keluar dari tubuhnya si Mita. Karena kenapa? Karena si Mita ini masih nyimpen itikat buruknya tuh bang. Saat itu juga coba berkomunikasi gitu kan sama si Bengking dengan si sosok yang memasuki tubuh si Mita ini. Dan sosok yang dimasukin ke tubuh Mita ini ya mengatakan bahwa ini anak mending cepet turun, ini anak gak baik itikatnya. Gue masih ingat banget tuh, gue masih ingat banget nadanya dia seperti apa, kondisinya masih seperti apa saat itu juga. Jadi gue keadaannya di depan tenda, pantat gue masuk ke dalam tenda, kaki gue di luar tenda. Jadi gue begini nih bang, sambil megang rokok kretek saat itu. Nah, entah kenapa, gue ngeliat ke arah depan, ke arah flashlight yang diikat sama webbing. Webbing itu putus dan ketika flashlight itu turun, itu gue inget banget wajah dari sosok yang masuk ke tubuh sini. Yang pasti perempuan, berkerut dan memakai kayak ikat kepala tuh layaknya kerudung. Dan saat itu juga kata si Bengking, gue langsung jatuh ke jadi tangan gue ini keluar tenda nih bang, ini dan ngeraup tanah. Ini pengakuan si Bengking dan pengakuan dari Mee dan Mita, Ani, itu nyakin semua. Jadi saat gue jatuh dan tangan gue ini coba nyengkrem tanah, itu keadaan gue nggak sadarkan diri. Dan ternyata gue ngeraung-raung, apalagi saat itu kondisi rambut gue masih gondrong bang, jadi terurai banget tuh. Dan gue ngototin satu-satu, kata si Bengking. Ngototin satu-satu dan sambil nunjuk si Ijul. Nunjuk-nunjuk aja si Ijul gitu. Dan diajak komunikasi sama si Bengking, gue nggak bisa ngomong. Berarti ini mungkin karena dari gerak-gerik gue nyengkram tanah dan nunjuknya itu seperti apa ya, layaknya hewan, ini nggak bisa diajak komunikasi. Dan di situ Bengking beranggapan, ini ada apa nih hubungan sama Ijul dan juga Mita. Dan ternyata ketika saat itu juga Bengking coba ngebaca-bacain keadaan gue ya, maksudnya untuk mengeluarkan si sosok yang masuk dalam tubuh gue ini. Dan ketika surat ayat kursi ketiga kalinya, baru keadaan gue mulai pulih bang. Pas bangun itu, pas siuman itu mulut gue tuh asin bang. Gue nanya sih Bengking, gue kenapa King? Lo ngaco bang. Nah, karena Bengking ini tandeman gue juga, jadi gue tahu gerak-gerik si Bengking kalau ada sesuatu yang menimpa diri gue gitu. Oh mungkin gue kesurupan gitu. Jadi keadaan si Mita itu udah membaik, tapi gue diajak keseret ke arah
gue ngelihat si nenek-nenek itu dan si Bengking ini mengatakan bahwa lo tadi kemasukan.